Halo, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat bergabung di channelnya Simbah. Apa kabarnya hari ini sobat? Semoga saja kabar kalian baik selalu dan menyenangkan. Saat ini, Mbak akan membagikan cerita tentang teror mengerikan dari ilmu klinik, tabu, dan paling terlarang di ranah Minang. Cerita yang ditulis oleh yang menurut Mbah penulis ini hebat di antara para penulis keren lainnya. Siapa dia kalau bukan MWP Mystics? Cerita ini berjudul Palasik Mayik bagian pertama. Nanti sobat horor juga bisa baca-baca cerita-cerita horor lainnya kalau penasaran dengan tulisan karya beliau yang sudah begitu banyak dan bagus-bagus. Sobat juga bisa kunjungi akun karya karsanya yang Mbah akan sertakan linknya di kolom deskripsi video ini. Di mana sobat ID yang masih setia menantikan cerita yang Mbah bawakan, kalian bisa absen di kolom komentar video ini kalau masih ada. Untuk yang baru saja menemukan saluran channelnya Simbah, Mbah ucapkan selamat datang di Gubuk Simbah. Dan sebagai ucapan perkenalan, silahkan subscribe terlebih dahulu channelnya Simbah ini. Sekarang kita mulai saja ceritanya. Untuk itu pastikan dulu pintu dan jendela rumah sobat ID sudah terkunci. Terus pasang handset kalian. Jika sudah, ceritanya Mbah mulai. Yos melangkah pelan menuju dapur dengan lampu petromak di tangannya. Hawa dingin dari angin malam itu mampu membuatnya menggigil selama mengobrol dengan kedua rekannya di teras tadi. Ia tadinya berharap hawa di dalam rumah lebih hangat dan bersahabat, namun kondisi di dalam rumahnya ternyata juga sama dinginnya. Dari arah pintu belakang, Yos bisa merasakan tiupan angin yang cukup kencang. Dugaannya, ayahnya lupa memasang palang kayu pintu belakang sebelum tidur, sehingga angin menerobos masuk. Sambil berjalan dari ruang tengah, ia tahu dugaannya tadi benar. Ia bisa melihat pintu dapur yang terbuka karena pantulan sinar bulan yang cukup terang malam itu membuat pepohonan di luar terlihat jelas. Namun saat cahaya lampu yang ia bawa mulai menerangi area dapur, Yos mendapati seseorang tergeletak di lantai dapur dalam keadaan tertelungkup dengan wajah membelakangi Yos. Untuk sepersekian detik ia terhenyak. "Ayah!" pekik Yos ketika sadar sesuatu yang tergeletak di tengah lantai dapur adalah ayah kandungnya. Dari baju yang ia kenakan, lampu petromak yang Yos bawa lantas ia gantungkan di tembok secara tergesa. Dengan 2 langkah besar ia meloncat ke arah tubuh ayahnya itu. Bibirnya gemetar ketika mencoba memanggil ayahnya yang masih dalam posisi tengkurap. "Ayah! Ayah!" Tetapi Pak Badar sama sekali tidak merespon panggilan itu. Bahkan Yos menyadari tubuh ayahnya tidak naik turun sebagaimana seseorang yang masih bernafas. Yos kalut dengan semua pikiran buruk berputar di kepalanya. Isu kematian mendadak yang beberapa minggu ini beritanya tersebar seketika terbetik olehnya. Perlahan ia memegang pundak ayahnya sebelum membalikkan tubuhnya itu. Namun saat ia baru menyentuh pundak Pak Badar, Yos merasakan keganjilan pada tubuh ayahnya. Dengan cepat, Yos membalikkan tubuh ayahnya yang terasa begitu ringan itu dan menidurkan kepala ayahnya di pangkuannya. Dan ketika wajah keduanya bertemu, seketika itu juga Yos menjerit histeris, "Astaga! Ayah!" Yoga dan Arif yang baru beberapa langkah melewati rumah Yos tersentak kaget akibat teriakan itu dan saling berpandangan. Tanpa sempat berbicara, mereka segera berbalik kembali ke rumah Yos. "Yos! Yos! Kenapa Yos?" panggil mereka panik. Namun pintu depan rumah tersebut sudah terkunci. "Ayah!" pekik Yos sekali lagi dari arah dalam. Yoga menyadari suara teriakan Yos berasal dari arah belakang. Tanpa pikir panjang, ia menyalakan senter yang ia bawa dan berlari memutari rumah Yos, diikuti oleh Arif.
Ia mendapati pintu belakang rumah saat itu terbuka dengan cahaya api petromak bergoyang-goyang dari dalamnya. Di bawah bayangan api yang membuat ruangan berwarna kuning itu, Yoga melihat Yos sedang tertunduk sambil memeluk tubuh seseorang. Dari pakaian yang orang itu kenakan, Yoga ingat betul itu adalah pakaian Pak Badar. Namun tidak dengan tubuhnya. Pak Badar? Heran Yoga masih belum percaya dengan apa yang ia lihat. Yos mengangguk dengan air mata mengalir deras dari kedua matanya. Ia terus meratap dan menggoyang-goyangkan tubuh ayahnya itu, seolah berharap ayahnya segera bangun dari pingsan atau tidurnya. Yoga menghela nafas dan melangkah mendekati Yos dengan getir, sambil mengarahkan perlahan-lahan cahaya senternya dari ujung kaki hingga ke bagian kepala Pak Badar. Sulit dipercaya, tapi Pak Badar yang tadi masih dalam keadaan sehat dan bugar, kini kondisinya sudah kurus kering. Matanya mencuat keluar karena daging di seluruh tubuhnya habis dan kulitnya berwarna kebiruan. Dari lehernya terdapat luka gorok menganga, namun hanya keluar sedikit darah dari sana, sekedar membasahi bagian kerah bajunya. Gerakan mengguncang-guncangkan yang Yos lakukan memperjelas bagaimana leher itu masih tersambung hanya karena sedikit sisa kulit yang belum terputus. Yoga tercekat dan melangkah mundur, sementara Arif hanya berdiri diam di ambang pintu dengan senter yang masih ia arahkan ke Pak Badar dan Yos. Mau kemana kalian? Bantu saya. Bawa ayah saya ke rumah sakit sekarang, jerit Yos. Yoga menggeleng. Ia tahu semua sudah terlambat dan tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan Pak Badar. Rip, panggil Yoga menunggu apa yang akan Arif lakukan, lari atau membantu Yos. Namun Arif berdiri terpaku dengan mata yang tidak berkedip. Peluh membasahi kening dan pelipisnya, meskipun udara malam itu begitu dingin. Aden paranah diceritakan inyak den tantang iko gak? Iko kara palasik, jelas Arif tanpa melepaskan pandangannya ke depan. Hah? Kenapa jadi palasik? Palasik kan hanya menyerang anak kecil, ujar Yoga. Arif menelan ludah dan menggeleng pelan. Tidak, ini tingkat yang lain, yang paling tinggi. Palasik yang bisa menghisap sari-sari kehidupan orang sampai hanya tersisa tulang dan kulit saja, jelas Arif. Yoga terbelalak dan tidak percaya hal semengerikan itu benar-benar ada. Pak Badar sudah jadi korban palasik mayat 4 tahun sebelumnya. Jorang Tengah 1988. Di sebuah jalur setapak desa, seorang pria paruh baya berwajah teduh dengan sepedanya melalui beberapa orang petani yang baru saja pulang dari Mangaro. Kegiatan mengusir burung yang menjadi hama bagi padi ketika jelang musim panen. Langit saat itu sudah mulai gelap dengan angin yang berhembus cukup kencang. Dari kejauhan terlihat sekumpulan awan hitam yang bergerak mendekat ke arah perkampungan warga. Jika sudah begini, berada di sekitar sawah adalah hal yang berbahaya, sehingga banyak petani yang memutuskan pulang lebih cepat. Pada sepanjang jalan, sambil mengayuh sepedanya, sesekali pria itu melemparkan senyum yang tentunya dibalas dengan senyuman balik oleh para petani. Hingga salah satu ruas jalan ia melambatkan sepedanya dan menurutnya berjalan beriringan dengan 2 orang warga yang ia kenal dekat. Banyak burungnya, Bu? Sapanya dengan senyum lebar. Iya, Kanda. Entahlah, apa bisa bayar cicilan koperasi besok kalau padinya habis dimakan burung? Canda balik salah satu petani itu pada Kanda. Jangan kayak gitu, Bu. Saya yang pusing nanti, jawabnya sambil tetap tersenyum. Tenang, Kanda. Jangan khawatir begitu, ujar ibu yang lainnya. Nah, kan enak didengarnya kalau begitu. Kalau emang separah itu hama burungnya, bisa-bisa saya ikutan mangaro sama ibu-ibu nanti, ujar Kanda yang dibalas dengan tawa ketiganya.
Candaan sesaat itu berakhir setelah Kanda izin kembali menggayuh sepedanya agar lebih cepat sampai ke rumahnya. Jorong Tangah adalah salah satu desa yang berada di Kanagarian Banda Gadang. Penamaan Banda Gadang yang berarti sungai besar, karena memang ada sebuah sungai besar yang melintasi Kanagarian ini. Ada 3 jorang yang meliputi Kanagarian Banda Gadang, yaitu Jorang Bawah, Jorang Tengah, dan Jorang Atas. Penamaannya sesuai posisinya berdasarkan lokasi desa itu berada terhadap alur sungai. Masyarakat Jorong Tengah didominasi oleh petani dengan penghasilan menengah bawah yang serba pas-pasan serta sangat bergantung oleh hasil panen sawah. Jika panen tidak maksimal, maka mereka harus memutar otak untuk memenuhi biaya selama 4 bulan setelahnya. Untuk membantu para petani yang kesulitan, koperasi desa menyediakan layanan peminjaman uang kepada para warga yang membutuhkan dengan waktu tempo pembayaran menyesuaikan waktu panen. Tujuannya tentu agar tidak memberatkan warga yang uangnya hanya ada di waktu-waktu tertentu saja. Iskandar, atau yang bisa dipanggil Kanda, adalah petugas koperasi yang ditugaskan pusat untuk menyalurkan sekaligus menarik pembayaran pinjaman di desa tersebut. Pada salah satu sudut jalan, Kanda berbelok menuju sebuah rumah yang berjarak agak jauh dari rumah warga lainnya. Rumah tersebut adalah rumah dinas sederhana yang disediakan koperasi untuk tempat tinggal Kanda dan keluarganya di desa tersebut. Assalamualaikum. Kanda menepikan sepeda tuanya di depan halaman, lalu melangkah mendekati pintu rumah sore itu. Belum sempat Kanda meraih gagang pintu, pintu itu sudah terlebih dahulu dibuka oleh Fajri, anak kedua Kanda yang baru duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar. Waalaikumsalam ayah, sambutnya dengan mata yang berbinar dan senyum mengembang. Tangannya segera terbuka untuk memeluk ayahnya. Melihat anak keduanya itu, rasa penat yang Kanda rasakan seakan hilang. Keduanya berpelukan beberapa saat, seakan-akan baru bertemu setelah sekian lama. Tapi kenyataannya, memang Fajri selalu memeluk ayahnya itu setiap pulang kerja, setiap harinya. Dari dalam rumah juga muncul seorang anak laki-laki lain yang berumur lebih tua 3 tahun dari Fajri dan sedang bersekolah di bangku SLTV. Tidak seperti Fajri, ia hanya mencium tangan Kanda, lalu menawarkan diri membawakan tas selempang ayahnya itu ke dalam. "Ibumu mana, Fik?" tanya Kanda pada anak pertamanya itu sambil menggendong Fajri di depan tubuhnya. "Di dapur ya, lagi masak," jawab Taufik singkat. "Coba periksa di dalam tas. Ayah, ada daun obat buat ibu. Minta tolong rebusin ya. Terus suruh ibu minum," pesan Kanda. "Ya ya," jawab Taufik sambil merogoh tas ayahnya. Di dalamnya terdapat sebungkus plastik berisi daun-daunan yang Kanda kumpulkan dari beberapa tempat. Taufik lalu membawa dedaunan itu ke dapur. Di belakang, ibunya tengah mengaduk gulai nangka menggunakan perapian dari bara batok kelapa. Aroma gulai yang menggoda bercampur aroma asap yang khas memenuhi seisi dapur. Tanda tidak lama lagi, masakan tersebut akan matang dan siap disantap. Taufik mengambil air di bak penampungan air hujan dan hendak merebusnya di kompor minyak tanah agar lebih cepat. Namun, saat ia mengorek-ngorek lubang tempat memasukkan minyak, ternyata minyak tanah di dalamnya sudah kering. "Ngerjain apa kamu, Pik?" tanya Ros, ibunya. "Mau rebus air, Bu. Buat minum obat ibu. Tadi ayah bawain daun obat lagi," jawabnya sambil mengangkat kresek berisi dedaunan tadi. "Minyak tanah habis. Ini makanya ibu masak pakai tungku. Taruh saja dulu daun obat itu di meja. Nanti ibu yang rebus sendiri." "Terima kasih ya," jawab Ros sambil kembali mengalihkan pandangannya ke gulai yang ia jaga agar tidak pecah santan. "Ibu gimana?
Apa sudah agak mendingan? Tanya Taufik sambil menyodorkan bungkusan daun ke hadapan ibunya. Sudah mendingan, alhamdulillah, jawab Ros dengan sedikit senyuman. Taufik memandang wajah ibunya dalam-dalam. Ia tahu wajah ibunya masih belum kembali seperti semula. Wajahnya masih agak bengap seperti orang yang baru saja menangis. Namun bukan itu alasan bengkaknya wajah Ros. Kesehatan Ros selama 1 bulan belakangan memang terus menurun. Ia mengidap suatu penyakit yang membuat tubuhnya dalam waktu tertentu membengkak. Dan jika itu terjadi, ia akan demam disertai pusing yang menyiksa. Ibu tidak mau periksa ke kota, Bu. Makin kesini muka ibu makin sering bengkaknya. Cemas Taufik. Gak usah, Pik. Sudah cukup pakai obat-obatan kampung. Kalau ibu ke kota, ibu khawatir ibu akan dirawat. Kalau begitu nanti justru kamu, Pajri, dan warga kampung ini kesusahan. Jelas Ros. Tapi Bu, Assalamualaikum Bu Ros. Tiba-tiba dari arah depan terdengar suara wanita yang memanggilnya, sehingga memotong percakapan kedua ibu dan anak itu. Waalaikumsalam. Ya Bu. Kanda yang duduk di bangku ruangan tengah yang menjawab salam itu. Maaf, ganggu sore-sore Bang. Ibu bidannya ada? Tanya ibu itu bersama anaknya yang tertidur di balutan kain gendongan. Ada Bu, sebentar ya. Jawab Kanda dengan ramah dan mempersilahkan ibu tersebut untuk duduk. Sementara ia pergi ke dapur untuk menjemput istrinya. Ros, ada orang yang mau berobat di depan, ucapnya. Iya Bang. Pik, aduk-aduk sampai agak kental sedikit lagi ya. Ibu mau lihat dulu orang yang datang. Pesan Ros pada Taufik yang segera mengambil alih spatula kayu dari tangan ibunya. Taufik hanya menghela napas melihat kesibukan ibunya sambil terus mengaduk gulai itu. Ros menempel-nempelkan tangannya yang basah ke baju dengan tujuan mengeringkan tangannya itu dan bergegas ke ruang tengah. Sebentar ya Bu, ujarnya pada ibu tadi dengan setengah berteriak dari dapur. Ros adalah seorang bidan kampung yang mengabdi di Jorang Tangah. Meskipun ia sendiri bukanlah berasal dari desa ini, Ros berasal dari perkampungan di Kanagarian lain. Sebelumnya, ia membuka praktik bidan di Kanagarian asalnya sekaligus merawat ayahnya, yang saat itu adalah satu-satunya anggota keluarganya yang tersisa di kampung halamannya. Semula, Kanda ditugaskan di kampung asal Ros itu hingga akhirnya keduanya menjalin kasih, menikah, dan memiliki 2 orang anak. Namun 2 tahun belakangan, Kanda dipindah tugaskan di Jorang Tangah. Mau tidak mau, Ros dan Kanda berpisah selama beberapa saat karena Ros tidak bisa meninggalkan ayahnya sendirian. Kepindahan Ros ke Jorang Tangah bersama Taufik dan Pajri baru terjadi 2 bulan belakangan karena ayahnya Ros akhirnya tutup usia dan Kanda memintanya untuk tetap membuka praktik pengobatan di Jorong Tangah yang selama ini sangat kesulitan dalam hal bantuan medis. Dalam kesederhanaan dan obat-obatan yang terbatas, Ros mencoba membantu masyarakat Jorong ini. Kehadirannya yang baru beberapa bulan nyatanya benar-benar diharapkan oleh banyak warga, terutama mereka yang memiliki bayi atau balita dengan keluhan umum seputar kondisi kesehatan anak. Mereka yang selama ini kebingungan dan panik jika anaknya tiba-tiba sakit, kini bisa membawanya ke rumah Ros untuk mendapatkan pertolongan medis. Ini adiknya kurang sehat Bu, makanya buang air besarnya keras. Coba kasih pepaya ya Bu, itu lumayan membantu, saran Ros kepada ibu yang membawa bayinya tadi. Jadi ini tidak parah Bu Bidan? Dia sampai teriak-teriak kalau malam. Insya Allah enggak Bu, namanya anak kecil, pencernaannya masih sensitif. Itu dia teriak-teriak karena kesal, ngedennya keras. Ini saya kasih vitamin, biar adanya nggak lemes ya. Tapi pepayanya tetap dikasih ya Bu, jawab Ros meyakinkan. Iya, saya kira jangan-jangan dia kena palasik. Itu yang saya takutkan, ujar ibu tadi
sambil mengelus-elus punggung anaknya yang terlihat lemas karena sudah beberapa hari tidak buang air. Rose hanya tersenyum dan menasehati agar ibu dari anak tadi tidak perlu khawatir. Hal-hal klinik memang masih umum dan dipercaya masyarakat Jorong tersebut, termasuk kepercayaan bahwa ada palasik yang menghantui anak-anak hingga membuatnya sakit. Kebanyakan orang yang percaya bahkan memasangkan gelang logam di tangan anak mereka yang bertujuan sebagai penangkal. Selama 2 bulan di Jorong Tangah, selain memberikan obat, Rose juga memberikan edukasi untuk mengedepankan pengobatan medis daripada penangkal-penangkal klinik yang dikenal di masyarakat. Bagi Rose, hal ini perlu dilakukan untuk menekankan kesalahan penanganan pada keluhan balita yang seringkali justru berbahaya bagi nyawa anak itu sendiri. Meskipun perkembangannya lambat, tapi sudah ada beberapa keluarga muda menerima masukan itu, ditandai dengan tidak adanya aksesoris penangkal pada anak-anak mereka. Namun, penyuluhan dari Rose ini juga mendapatkan tentangan dari orang-orang tua yang memaksa cucu-cucu mereka tetap memakai penangkal itu. Bagi golongan orang tua, hal-hal klinik dan medis harus dijalankan secara bersamaan. Apalagi selama ini kepercayaan itu sudah dipegang secara turun-temurun lintas generasi sebagai sebuah budaya keleluhuran. "Ada yang bisa dibantu lagi, Bu?" tanya Rose dengan lembut. Sudah Bu Bidan. Terima kasih banyak ya." Rose mengangguk dan tersenyum pada ibu dan anak itu. Ibu yang membawa anak tadi kemudian berpamitan pulang setelah menerima obat dari Rose. Rose memang tidak meminta adanya bayaran tetap bagi pelayanan kesehatan yang ia berikan. Baginya, melihat senyuman anak-anak yang sehat dan orang tua yang tidak dipusingkan dengan kesehatan anaknya adalah bayaran yang setimpal bagi seorang tenaga medis kampung. Walaupun demikian, tidak jarang para warga yang merasa pernah dibantu Rose dan Kanda membagikan sedikit hasil pertanian atau perkebunan mereka sebagai bentuk terima kasih di saat panen tiba. Rose membereskan peralatan bidannya dan tidak lupa mencatat pengeluaran obat yang ia bagikan cuma-cuma pada pasiennya. Beberapa bulan sekali ia akan menitip obat-obatan pada Kanda yang pergi ke kota karena apotik tidak ada di sekitar Nagari Banda Gadang. Di daerah asalnya, Rose terbilang cukup mampu. Mendiang ayahnya mewariskan beberapa aset dan sawah yang digarap oleh para orang kepercayaan ayahnya dulu. Rose hanya perlu menerima persen bagian setiap panen berlangsung sebagai pemilik tanah. Uang itulah yang Rose pakai untuk menambal lubang pengeluaran praktiknya, baik di kampungnya dulu maupun di Jorong Tangah sekarang. Pembukuan Rose terhadap para pasiennya terbilang sangat lengkap. Ia menuliskan nama anak, tanggal, jenis keluhan, dan obat yang sudah ia berikan. Gunanya agar mempermudah rekam medis pemberian obat pada periode selanjutnya. Saat sedang menulis di bukunya, konsentrasi Rose buyar karena mendengar suara dentingan piring dan sendok dari luar. "Yo ayo, makan!" teriak Fajri dari ruang tengah dengan riang sambil menenteng 4 piring kosong disertai 4 buah sendok di atasnya. "Rose, ayo makan dulu sama-sama," panggil Kanda yang mengintip dari gordeng pemisah antara ruangan periksa dan ruangan tengah rumah itu. "Iya bang," jawabnya sambil bangkit dan berjalan ke meja makan. Lauk-lauk sederhana tapi begitu menggoda sudah terhidang di meja. Semua menu yang ada berasal dari tumbuh-tumbuhan yang tumbuh subur di Jorong Tangah. Di antaranya gulai nangka serta tumis kangkung yang tumbuh subur di tepian sungai kecil yang ada di desa. Di antara semua menu yang ada, gulai nangka adalah menu favorit keluarga ini. Bahkan dalam seminggu, bisa dipastikan ada hari di mana gulai nangka menjadi menu makanan mereka. Kanda melihat ke jam dinding yang sudah menunjukkan hampir pukul 6:30 malam. Walaupun suara toa surau tidak terdengar sampai rumahnya,
dan langit di luar gelap sejak ia pulang tadi. Namun ia hafal waktu sudah masuk waktu maghrib. "Sudah, ayo makan," ajaknya. Rose menyendok nasi yang masih mengepul dan membagi-bagikannya sesuai dengan porsi makan masing-masing anggota keluarganya. Tidak lupa, ia menuangkan kuah gulai yang cukup banyak ditambah beberapa potong nangka untuk Fajri, persis seperti kesukaan anaknya itu. "Kalau kurang di belakang masih ada ya," pesan Rose pada Fajri agar ia tidak terlalu berhemat-hemat memakan nangka di piring makannya. "Sudah diminum obat yang abang bawa tadi, Rose?" tanya Kanda, membuka obrolan makan itu sambil mengaduk-aduk nasi agar tidak terlalu panas. "Belum, Bang. Setelah ini Rose rebus." Masih belum direbus? Belum dikerjain perintah ayah tadi, Pik?" tegur Kanda. "Sudah ya, tapi minyak tanah habis, Bang. Tungku juga lagi dipakai buat masak tadi. Makanya si Taufik belum sempat merebusin obatnya. Nanti ibu rebusin sendiri," jelas Rose membela anaknya. Wajah Kanda masih belum membaik. "Kamu belajar masak pakai tungku lah, Pik. Uang ayah nggak banyak buat beli minyak tanah terus. Belajar juga cuci baju dan masak sendiri. Kalau bisa, kerjain juga pekerjaan lain," nasihat Kanda yang lebih terdengar sebagai tuntutan. "Iyo ya," jawab Taufik berusaha tidak terpancing. "Hos, sudah, makan dulu. Jangan ngebahas itu di meja makan," ujar Rose menenangkan keduanya. "Bukan begitu, Rose. Taufik ini sudah besar, tapi masih banyak yang masih belum dia bisa. Mau jadi apa dia nanti? Seharusnya dia sekarang yang kerjain pekerjaan rumah. Padahal dia sudah lihat ibunya sakit-sakitan begitu," debat Kanda. "Pelan-pelan, Bang. Kan Taufik juga punya kelebihan lain. Bukan cuma kekurangan saja. Lagi pula, ibu juga udah mendingan. Si Taufik juga udah banyak bantu dari pagi," ujar Rose menyelamatkan anaknya itu sambil menambahkan potongan nangka ke piring Taufik. Mata Kanda sekilas memandang beberapa gambar tangan yang dipajang Rose di dinding rumah. Gambar-gambar itu adalah hasil karya Taufik yang ia buat selama ini. Sebagian besar adalah panorama pedesaan dan orang-orang yang sedang beraktivitas di dalamnya. Uniknya, semuanya adalah gambaran Jorong Tengah yang dituangkan Taufik pada kertas gambarnya. Rose begitu bangga dengan kemahiran anaknya itu dalam menggambar serta mengingat visual. Umumnya, gambar-gambar itu berlatar sudut-sudut desa yang Taufik gambar bermodalkan ingatannya saja ketika melewati lokasi itu selama 2 bulan tinggal di sini. Meskipun hanya melihat sekilas, Taufik bisa menggambarkannya ulang dengan kemiripan yang bisa dikatakan sangat akurat. Namun bagi Kanda, bakat itu bukanlah hal yang bisa dibanggakan. Ia menginginkan Taufik punya kelebihan secara kekuatan fisik atau setidaknya kemampuan akademis yang berhubungan dengan matematika. Sayang, Taufik lemah pada kedua hal itu. Tubuhnya kecil dan ia sering sakit-sakitan sejak lahir. "Halah, kepandaian kalau gak bisa menghasilkan uang buat apa gunanya?" ujar Kanda sambil mengaduk-aduk nasinya hingga bercampur dengan kuah. Taufik tertunduk dan menghela nafas. Namun ibunya segera menatap matanya dan memberikan senyuman, seakan-akan mengatakan untuk tidak memasukkan ke hati ucapan ayahnya. Rose selalu mengajarkan Taufik untuk bersabar, menghadapi tuntutan ayahnya, dan berpikiran positif pada beliau. Pendidikan moral dari ibunya ini berhasil. Taufik memiliki mental yang kuat dan pemberani untuk seukuran umurnya. Berbeda dengan istrinya, Kanda adalah seorang pribadi yang sudah hidup mandiri sejak sekolah dasar. Menjadi yatim piatu sejak SD membuatnya ditempa keadaan hingga menjadi pria yang serba bisa demi mendapatkan pundi-pundi rupiah. Berjualan apapun, bekerja di sawah, bahkan pekerja bangunan, pernah ia lakukan demi bertahan hidup. Tekad dan kemauannya itu yang pada akhirnya menghantarkannya pada pekerjaan sekarang. Sikap Kanda memang agak berbeda terhadap kedua anaknya. Jika dengan Fajri ia begitu lembut dan penuh kasih sayang,
maka kepada Taufik ia menerapkan pendidikan yang cukup tegas dan disiplin. Menurutnya, seorang laki-laki harus bisa bertahan hidup sendirian dan menguasai banyak hal. Beruntung bagi Taufik, Ros, sang ibu, selalu bisa membuat suasana yang sering tiba-tiba tegang itu menjadi reda dengan cara netral. Ingat-ingat, kamu itu abang, ayah sama ibu tidak akan selamanya ada terus buat bantu kamu dan adikmu itu. Kalau nanti kami sudah tidak ada, ya Fajri ini jadi tanggunganmu, ujar Kanda menutup sesi nasihat di meja makan malam itu dan kembali menyuap nasi ke mulutnya. Baru saja beberapa suapan, tiba-tiba rintik hujan terdengar jatuh mengenai atap seng rumah mereka. Taufik yang sedang menyuap sontak terhenti dan bangkit karena menyadari suatu pekerjaan yang terlupa ia lakukan tadi. Hah? Lupa angkat jemuran? Tebak Ros melihat wajah panik Taufik. Bantuin abang, Dek, pinta Taufik pada Fajri sambil berlari ke pintu belakang tanpa menjawab pertanyaan ibunya. Taufik meninggalkan meja makan dan berlari ke jemuran yang terletak di belakang dapur. Fajri yang sebenarnya juga masih mengunyah nangka segera menyusul abangnya. Seharusnya keduanya sudah mengangkat jemuran itu sebelum malam tiba. Namun karena mereka sibuk bermain, mereka lupa mengerjakan itu tadi. Hanya dalam hitungan detik, hujan yang semula hanya rintik-rintik itu berubah menjadi hujan yang cukup lebat. Tidak ada waktu lagi untuk mengambil payung atau penutup kepala. Taufik berlari tanpa alas kaki menerjang hujan menuju tali-tali jemuran yang penuh oleh pakaian keluarganya hari itu. Keduanya bekerja sama. Taufik bertugas mengambil pakaian dan kain-kain lain di tali jemuran, sedangkan Fajri bertugas menerima dan meletakkannya di meja yang ada di sudut dapur. Jika tidak ada Fajri, akan ada banyak baju basah karena Taufik harus bolak-balik masuk ke dalam rumah. Sementara badan Taufik yang kecil juga tidak memungkinkan membawanya semua kain itu sekaligus dalam satu kali ambil. Gemuruh petir menggelegar di langit Jorang Tangah. Suara petir yang silih berganti membuat Fajri ketakutan dan memanggil-manggil Taufik yang masih sibuk dengan spray kasur berukuran besar yang ia jemur tadi pagi. Ia tidak ingin ujung kain itu mengenai tanah, namun ia tidak bisa juga menarik kain itu secara cepat. "Bang, cepat bang!" panggil Fajri cemas. "Yo yo!" sahut Taufik. Fajri melihat abangnya itu dari dalam rumah dengan khawatir. Apalagi kilat terus menyambar dan membuatnya harus menutup mata tiap kali cahayanya datang. Namun di tengah keriuhan itu, tiba-tiba sepasang tangan mendekap Fajri dari belakang dengan lembut. "Ibu?" tanya Fajri, mengenali lembut dan aroma tangan itu. Taufik yang baru kembali dari jemuran melihat ibunya itu tengah memeluk Fajri dengan berderai air mata. Sementara itu, di balik pintu yang tertutup menuju ruang tengah, tempat mereka makan tadi, terdengar suara gaduh yang berasal dari beberapa orang pria, dan satu di antara suara itu adalah suara ayahnya. "Kenapa, Bu?" tanya Taufik, masih menggendong kain-kain jemuran. Kesini, kunci dulu pintu belakang itu cepat!" perintah Ros dengan bergetar. Setelah menutup dan mengunci pintu belakang dengan palang kayu, Taufik duduk mendekat tanpa mengucapkan apapun. Ros menarik tubuh Taufik mendekat padanya. Ia mendekap keduanya dengan begitu erat, sambil menyuruh keduanya tidak mendengarkan suara apapun yang berasal dari ruang tengah. Namun, ucapan itu justru membuat Taufik memasang pendengarannya dalam-dalam. Di tengah-tengah derasnya suara hujan itu, ia bisa mendengar suara perdebatan dari beberapa pria dewasa di balik pintu dapur. Tetapi, suara hujan yang begitu deras membuat Taufik tidak bisa mendengar apapun secara jelas. Hingga tiba-tiba, Kanda menjerit begitu keras, seperti menahan sakit. Taufik dan Fajri terbelalak mendengar suara jeritan ayahnya. Tangan Ros yang mendekap kepala kedua anaknya itu juga gemetar. Ia memandang pintu pemisah ruang dapur dan ruang tengah yang ia kunci menggunakan gerendel besi itu dengan ketakutan. Dengan pandangan kosong dan pikiran yang kalut, Ros memandangi wajah Taufik dan Fajri satu persatu. Ia menggigit bibirnya seakan sedang mengambil keputusan yang begitu berat. "Istri saya tidak seperti itu!" Pekik Kanda dari ruang tengah. Suaranya mampu mengalahkan derasnya suara air hujan yang jatuh di atas atap seng. Abang, Kanda," ucap Ros dengan gemetar. Tidak berselang lama,
Seluruh listrik di rumah itu padam dan membuat ruangan dapur menjadi sangat gelap. Satu-satunya sisa cahaya hanya dari sisa bara api di tungku masak yang masih menyala karena belum sempat Taufik padamkan tadi, dan sesekali cahaya kilat yang masuk melalui lubang ventilasi udara. "Bu, ayah kenapa bu? Ada apa bu?" Taufik semakin bingung dan takut di saat bersamaan. Sementara itu Fajri hanya menatap Nanar dengan air mata yang mengalir dari pipinya tanpa mengeluarkan suara. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun ia sadar bahwa sesuatu yang sangat buruk sedang berlangsung. "Dor, dor, dor! Oi, buka!" Pintu kayu pemisah dapur dan ruang tengah itu digedor dengan sangat kuat dari sisi ruangan tengah hingga bergetar. Lalu disusul dengan suara bentakan dan teriakan dari seseorang di baliknya. Ros menatap nanar pintu itu di belakangnya. Ia lalu mencium kening kedua anaknya dengan bibir yang bergetar. Taufik dan Fajri bisa mendengar suara detak jantung ibunya yang begitu kencang saat dada sang ibu tepat menempel di kepala mereka. "Istighfar, nak, baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim," ajak Ros pada kedua anaknya dengan suara menggigil. "Dor, dor, dor, brum! Oi bangsat, mau saya bakar rumah ini sama kalian di dalamnya, hah?" Umpat dan ancaman pria itu, dan sepertinya mulai mendobrak pintu. Ros terperanjat, anaknya tidak boleh sampai celaka. Tadinya ia berpikir untuk tetap berada di dapur, hingga mungkin seseorang akan tiba dan menolong mereka. Namun sekarang ia sadar tidak ada yang bisa ia harapkan untuk datang. Apalagi posisi rumah mereka berada di sudut desa. Ros terjebak dalam dilema yang begitu menyesakkan. Tapi ia sampai pada sebuah kesimpulan yang ia tanamkan kuat di hatinya. Jika harus ada yang selamat, maka itu adalah kedua anaknya. Ros memandangi rumahnya yang masih bercampur antara bata dan kayu. Ia mungkin bisa bertahan dengan kedua anaknya selama mungkin di dapur ini. Namun jika orang-orang itu sampai berani membakar rumah, maka ia tidak akan memaafkan dirinya sendiri karena membiarkan hal itu terjadi. "Taufik, Fajri, kalian tetap di sini. Ibu bantu ayah di luar dulu. Kalau ibu tidak kembali, kalian lari dari rumah ini, ya? Kalau bisa, pergi ke rumah tetangga kita yang lain. Bisa, Pik?" tanya Ros sambil membelai pipi kedua anaknya. "Bisa, Bu," jawab Taufik dengan bingung. "Alhamdulillah. Fajri, kalau ada apa-apa nanti dengerin apa yang abang bilang ya," pesan Ros pada anak bungsunya. Dengan keluguannya, Fajri mengangguk lemah. "Ibu sayang kalian. Ibu selalu bangga sama Taufik, bangga sama Fajri. Semoga kalian selamat. Ya Allah, jaga anak-anakku," ujar Ros sambil terisak menciumi kening kedua anaknya satu persatu.